ada emergensi liputan, jadi nggak bisa jadi host gitu. Saya mudah-mudahan bisa gabung lah. Saya tunggu. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Sebelumnya saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir dan juga tidak ketinggalan eh, para narasumber dengan nama itu Romi Budiman ya, Mr. Romi Budiman. Terima kasih Pak Romi sudah menyempatkan ikut hadir. Sama-sama, Kang. Ya, dan juga tidak tinggalan pula juga ketua kita, ketua dari yayasan itu namanya Bapak Yusron. Mungkin semua lagi berhalang ya. Kebetulan mentok banget ini jadwalnya. Jadi langsung saya sendiri yang jaga host dan sekalian semuanya ya. Seperti itu. Oke, untuk tidak ketinggalan pula ini Bapak Alwin yang telah menyediakan Zoom-nya ya. Terima kasih banyak Pak. Ini beliau sudah berkorban ini belikan Zoom untuk hari ini. Sesi ini untuk memfasilitasi kawan-kawan kita, teman-teman kita yang mengikuti webinar ini ya. Seperti itu. Oke, langsung saja materi kali ini kita itu akan membahas tentang eh, apa seperti di yang sudah di-share di grup, membahas tentang pembelajaran mata kuliah IMK terkait pembuatan jurnal ya. Oke, seperti itu. Waduh, kok ini waiting room terus sih? Mohon maaf nih Kang Alwin. Mohon maaf kawan. Ada kata waiting room terus. Aku nih. Kang Alwin, mohon bantuannya saya bikinkan host juga ya untuk assigning juga. Takut ini ada teknikal. Oke, untuk apa namanya terlanjutan materi kita, ya saya akan langsung saja ya untuk memberikan materinya kepada narasumber kita biar cepat nanti dibagi-bagi seperti itu ya. Itu dengan yang lagi emang banyak itu juga banyak tugas juga mereka ya. Beliau yang sibuk dan yang tidak sibuk itu Bapak Romi Budiman. Bapak Romi Budiman, mohon dan waktunya saya persilakan untuk bisa di-share materinya. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Budiman Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di perusahaannya Kang Asro nih di daerah Sarja. Kebetulan megang desain grafis dan masih menjadi dosen di Universitas Mercu Buana via online. Maaf Kang, ini tadi saya udah share filenya di WhatsApp, mungkin bisa ditampilkan. Oh, udah di-share. Oh ya, Yang biar baik-baik. Baik, saya yang nampilin. Bentar. karena kan saya disuruh untuk presentasikan bagaimana penampilan grafis gitu. Kita langsung saja karena kebetulan kan sini kajian lagi ya. Mau ada webinar lagi gitu. Bisa ditampilkan yang nomor satu, Kang Astro. Yang mana? Itu Kang belum di-share sama saya. Mana ya? Kan nama filenya. Nomor satu tampilan tulisan. Ya. Enggak, Kang? Di WhatsApp ya.
Iya, by WhatsApp. Nggak ada. Belum. Belum. Bentar. Belum, Pak. Romi, ada juga Pak Yuson yang ngasih share. Belum di-share materinya. Apa langsung saja mau langsung gitu share sendiri? Saya share ulang ya. Nah, Itu masuk. masuk. Oh, berbentuk langsung ini ya, gambar ya? Gambar. Gambar ya, boleh, boleh. Nah, yang pertama itu tampilan pertama Bentar ya, saya. GoFood ya iklan. Jadi ini tampilan gambar ya. Nah, ini tampilan pertama karena ini salah satu aja grafis untuk multimedia desain. Bentar Kang. Download semua aja Pak. Terlihat belum nih? Itu udah lihat sih. Di download semua bisa. Baik, baik. One, two, three, four. Ya, so, ada. Sudah. Ya, nah, yang GoFood ini iklan reklame ya, ikan media cetak. Coba teman-teman lihat ya, itu tulisannya cuman sedikit karena hanya per sekian detik tampilannya nggak ada nih Pak. Yang nomor satu Pak. Pak Romi, aduh, kayaknya koneksinya. Ya, Yang nomor satu Pak. yang nomor Yang satu. GoFood ya. Oke, baik, baik. Yang GoFood. Yang ini. GoFood. Berarti ini nomor terakhir nih. Oh, yang ini. Ya itu. Ya siap. Jadi dia karena dilihat orang itu hanya sekian detik, ini harus menarik perhatian orang. Pakai bahasa yang kalau bisa sih diulang. Misalnya sedang sibuk, cepetan pesan GoFood, cepet sampainya cepet enaknya. Ini kita juga harus tahu pangsa pasar kita. Jangan pakai bahasa kaku misalnya. Pakai bahasa yang gampang dicerna orang. Tampilan berikutnya orang sedang apa namanya menikmati makanan yang dipesan melalui GoFood. Di belakangnya berantakan nggak penting karena banyak yang dijual dia perlu hanya buat GoFoodnya. Tampilannya kedua Pak, Ya. itu bentuknya McD. Oh, ini. Ini ya. Nah, di iklan McD hanya sebenarnya kalau dia lampunya nggak dinyalain warna waktu siang, lampunya mati karena disebutnya open at night. Jadi dibukanya malam hari. Pas waktu malam dinyalain lampunya berbentuklah huruf seperti simbolnya McD, M. Itu akan menarik perhatian orang. Padahal itu gede ya. Bisa dibayangin kan kalau ikan itu panjang kali lebar. Orang kan kalau di siang hari dia melihatnya kan kosong tuh berarti. Tampilannya hanya warna merah. Orang kalau baca open at night, kan malam orang penasaran. Itu kira-kira buat apaan sih? Waktu lampu dinyalain berbentuklah untuk huruf MACD. Yang nomor tiga Pak, tolong. Yang ini.
Yang berikutnya iklan Heinz tomato kecap. Nggak tahu ya di Indonesia ini ada nggak ya? Ini semacam kayak saus gitu, yang bahan dasarnya dari tomat. Sebetulnya bentuknya seperti di Indonesia tuh kayak saus Indofood kayak gitu ya model-modelnya. Bentukannya dari kaca. Nah ini seolah-olah tumpukan tomat di mana packagingnya hampir sama dengan bentukan tomat yang menggunakan packagingnya kaca. Jadi seolah-olah dipotong, jadi seolah-olah ini bahan pure asli tomat, nggak pakai campuran, kurang lebih seperti itu ya. Apa namanya yang ingin disampaikan oleh si pengiklan. Terus ditambah no one grows kecap like it. Jadi nggak ada yang bisa tumbuh kecap ini kecuali seperti produknya hand kecap. Ya, yang nomor berikutnya Pak, saya masih ada dua tampilan lagi sebenarnya. Yang nomor berikutnya bermain model Pasro. Ya, Ya, Pak. nah ini hanya main model ya, hanya main model, lalu eh, ditaruh, halo, lalu Ya. ditaruh produknya. Apa ini kira-kira? Kira-kira dia mau bilang giginya kuat, pasta gigi ini menguatkan gigi, kira-kira seperti itu. Karena kan reklame itu bahannya dari besi kan, apa namanya bahan buat eh, reklame, iklan reklame itu dari besi. Nah, kira-kira sepertinya ingin memberikan pesan bahwa giginya kuat sampai dia bisa menarik iklan reklame. Yang terakhir Pak, ada satu lagi Pak, yang Kang Asro yang mohon maaf lahir dan batin. Oke, siap. Ya, Nah, karena ini untuk menarik perhatian orang. Jadi kalau bisa sesingkat mungkin, apalagi kalau misalnya teman-teman itu naik kendaraan kan, jalannya cepet. Ngelihatnya cuma per sekian detik bagaimana caranya orang mau ngelihat atau penasaran atau mungkin balik lagi mau lihat iklan tersebut. Bikin penasaran gitu. Ini salah satu kekuatan uh, grafik desainer, grafik desain sama di sini sebutnya editor gitu. Orang yang bermain kata. Yang terakhir sebenarnya tampilan produk Nu. Produk Nu itu produk minuman sebenarnya. ini Pak. Bukan satu lagi. Nah itu ya. Nah ini sebenarnya kan lucu ya. Tulisannya kok kayak nggak terkonsep, tidak terdesain. Ini kayak tulisan anak kecil gitu. Dia sebutnya mohon maaf lahir dan batin buat billboard ini. Itu tulisannya kayak tulisan gambar anak kecil atau orang yang nggak bisa gambar orang yang nggak bisa desain. Kan penasaran orang jadinya. Kenapa? Karena di situ ditulis karena yang biasa desain sudah mudik. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Digambar lagi gambar orang pakai kopiah seperti anak kecil gambar. Lalu ditulis ini dari CEO Nutea. Jadi walaupun ini orang desainernya udah pulang, udah balik, dia masih menyempatkan waktu. Sebenarnya konsepnya begitu. Sebenarnya emang desainernya ada sebenarnya. Cuman orang kan penasaran, kok jelek banget sih ini iklan. Kan begitu ya kan. Biasanya kan bad news is good news kan gitu. Ini jelek nih tampilan. Tapi ternyata orang malah nagih kan. Oh ini apa ini sebenarnya? Oh pesan mohon maaf lahir dan batin doang. Karena desainernya udah pulang. Tapi CEO Nuteanya masih ingin memberikan ucapan kepada para pelanggan. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu bagaimana sebenarnya cara kita uh, menarik orang untuk melihat salah satunya iklan. Ini salah satu tugas sebagai graphic designer. Jadi graphic designer juga harus tahu apa maunya pelanggan, tapi kita juga harus bisa menjelaskan kepada owner atau CEO atau yang punya perusahaan. Karena mereka mungkin mikirnya, gue udah bayar lo mahal, nah, tapi desainnya kayak begini. Cuman kan sebenarnya si desainer pengen bilang bahwa uh, gimana caranya menarik perhatian orang. Gitu. Karena kan bayar reklame ini kan mahal, bisa jutaan. Di tahun 2000 kalau saya nggak salahnya, di tahun
ribu. Waktu itu yang lebih tinggi rating itu RCTI. Nah, di RCTI itu 1 detik itu bisa harganya kurang lebih 200 ribu. Satu detik itu harganya 200 ribu. Iklan kurang lebih 30 detik. Jadi kalau satu iklan selama 30 detik, 30 kali 2. 30 kali 200 ribu. Jadi kurang lebih kan 6 juta. Bayangin orang bikin iklan 30 detik bayarnya 6 juta. Bayangin kalau ditayanginnya 10 kali tayang di dalam 1 hari. Berarti kan 60 juta. Bayangin kalau misalnya dia ditaruh di berbagai tampilan media, misalnya CTV, Trans TV, gitu, terus 10. Berarti kan 600 juta. Bayangin kalau misalnya itu 1 bulan, 600 juta kali 30 hari. 1,8 M. Coba bayangin. Itu hanya untuk membuang uang untuk membuat iklan. Nah, tugas sebagai desainer itu bagaimana caranya pesan sampai kepada si uh, pelanggan kita atau si penerima iklan. Mungkin seperti itu aja, karena karena saya mau persiapan lagi untuk yang berikutnya. Terima kasih juga ya sebelumnya kepada teman-teman STEMIK, juga kepada Yayasan Darul Yuson Lumubin, Pak Asro, Pak Win, Pak Yuson. Gitu. Mohon maaf karena waktu saya terbatas, jadi insya Allah ini berguna buat teman-teman di STEMIK. Ya, Sekian, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Budiman. Beliau sebagai dosen mercubuana juga ya, di samping kerja juga, dan sudah lama juga dia menjadi dosen. Dan ada one second. Oke, untuk secara kesimpulan mungkin biar saya pahami sedikit ya, karena materi ini adalah untuk interaksi manusia dan komputer, yaitu membuat apa namanya, bagaimana sih membuat jurnal yang menarik seperti itu. Jadi Pak Romi ini karena di bidangnya desain, jadi beliau memaparkan bagaimana sih interaksinya manusia itu di dalam bentuk-bentuk warna gitu. Karena ini menyangkut ke situ pelajarannya ya, jadi materinya dilinearkan seperti itu. Jadi beliau memaparkan dengan gambar-gambar bagaimana sih biar kalau kita men-screenshot contohnya dari program kita atau apa yang kita project, nanti akan biar lebih menarik dan tidak bias bisa langsung seperti itu. Oke, dan untuk selanjutnya yaitu saya akan memohon kepada Bapak ini, eh, Bapak Ketua Yayasan itu Pak Darul Yuson Nuliman, Yayasan Darul Yuson Nuliman ya, untuk memberikan sambutannya dan sekaligus paparan materinya Pak, karena beliau ini akan memberikan sertifikasi buat kita juga ya, dengan mempunyai badan hukum, dan kita sangat beruntung gitu nantinya dalam webinar ini. Saya persilakan Pak dengan segala hormat. Maaf, Pak, ini Pak Asto, saya izin les ya. Terima kasih Ya, sama siap. Terima Win, kasih. Pak Yusuf. Ya, ya, ya. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Izin les. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Yusron, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, ya terima kasih Bapak Asro, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para peserta webinar dalam rangka metode penelitian ya. Mungkin bagaimana tata cara membuat sebuah jurnal metode penelitian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Asro yang memang bagian daripada di yayasan kami. Beliau juga adalah seorang yang diberikan tugas uh, untuk menangani IT dan memang termasuk juga menangani urusan penelitian dan pengembangan pendidikan. Artinya ada satu bagian yang memang kami butuhkan bagaimana untuk pengembangan pendidikan yang memang saat ini terus mengalami peningkatan, kemudian juga dengan kurikulum yang ada, ini bagaimana kita sama-sama memang ini diimplementasikan. Kemudian juga
khususnya dalam hal penelitian ini menjadi sebuah tanggung jawab kita seorang pelajar, apalagi nanti yang punya karir untuk menjadi dosen ini adalah sangat penting. Penelitian ini adalah untuk membuat bagaimana kita karya-karya, membuat sebuah karya-karya ilmiah dari kita. Terima kasih juga kepada para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada webinar ini. Eh, Pertama, perkenalkan saya Muhammad Yusron. Terima kasih juga Pak Asro telah memfasilitasi kegiatan ini. Ya, mungkin nanti sedikit saya memberikan penyampaian. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Alvin yang memang juga memiliki peran penting. Kemudian juga Pak Agung yang memiliki peran penting dalam kegiatan ini. Terima kasih sekali. Saya di sini mungkin dalam hal uh, agar memang studi atau kelas ini ada selain hasil yang diperoleh adalah hasil bagaimana pengetahuan kita meningkat, tetapi juga ada sebuah kertas yang mewakili bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan kegiatan pelatihan yang nanti akan kami terbitkan sertifikatnya. Secara sertifikat elektronik nanti Pak Asro mungkin akan mempersiapkannya. Uh, Sesuai dengan permintaan dari Pak Asro dengan yang mana untuk apa namanya untuk saat ini atau perkuliahan atau kelas ini adalah kelas untuk pembuatan jurnal. Mungkin sedikit memberikan tambahan ya, tambahan pengetahuan terkait bagaimana juga ini terkait tentang jurnal. Uh, Jurnal ini memang adalah sebuah karya ilmiah yang diciptakan oleh para akademisi. Namun saat ini para akademisi ini juga diperbolehkan juga untuk apa namanya bekerja sama dengan para mahasiswa atau para pelajar untuk bersama-sama membuat karya ilmiah tersebut. Yang mana karya ilmiah ini akan dilegalkan di publik melalui Sinta dan banyak sekali publikasi-publikasi yang di internet. Dan jikalau memang tidak dipublis, ini dikhawatirkan karya ini adalah karya yang diciptakan gitu, karya yang memang tidak dibenarkan gitu ya. Sehingga maka diperlukan uh, adanya publikasi. Di publikasi inilah untuk menentukan ini karya siapa. Para orang-orang terdahulu membuat berbagai macam karya melalui buku, melalui kitab, dan saat ini adalah diperkuat secara hukum melalui jurnal-jurnal yang dipublikasikan. Yang mana juga jurnal ini menjadi kebutuhan dari para mahasiswa khususnya. Para mahasiswa ini akan menjadi tuntutan ketika dalam rangka membuat sebuah tugas akhir atau membantu tugas-tugas apa kuliah yang lainnya. Ini akan memerlukan rujukan-rujukan daripada karya tulis Bapak Ibu. Sehingga harus mencarinya kemana. Dan diperlukan adalah karya tulis yang sesuai dengan rujukannya. Uh, Mungkin Pak Asro boleh sedikit mungkin di-share yang kedua ya, yang saya kirim kedua. Sebenarnya Ya, pada Pak. dasarnya ya gambaran ya uh, untuk metode penelitian ini memang ada penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Itu ya. Jadi kita kita sebetulnya sebelum memikirkan membuat penelitiannya tentang apa sebuah kasus yang apa, tentu saja kita juga sudah mempersiapkan apakah ini kita akan bentuk kualitatif ya atau kuantitatif gitu ya. Ya oke Pak Asro. Sebetulnya singkat saja saya tidak banyak. Ini penelitian saya coba eh, membuat sebuah analisis metode ini ya kuantitatif ya. Metode kuantitatif yaitu menggunakan statistik. Kalau kualitatif mungkin deskriptif ya. Itu kita membuat sebuah nalar lebih banyak. Nah ini untuk kuantitatif ya. Jadi metode yang menggunakan alat statistik menghitung. Nah,
untuk di IT ini saya kira mungkin sama halnya dengan di kesehatan, kebidanan, kemudian perawat itu kebanyakan memang kalau tidak salah itu adalah menggunakan deskriptif ya, ya deskriptif artinya penjabaran-penjabaran yang langsung ditemukan dari kasusnya di masyarakat. Nah, adapun ini mungkin saya memberikan sedikit ini untuk di metode kualitatif yaitu statistik yang mana data yang sudah data yang ada, data yang kita kumpulkan ini diolah. Ya oke langsung Pak Asro. Eh, nah, langsung aja Pak Asro. Ya di slide selanjutnya. Pada dasarnya untuk metode penelitian ini untuk olah data ini intinya bagaimana uji validitas, kemudian uji reliabilitas, kemudian juga determinan, kemudian juga yang terakhir adalah hipotesis. Hipotesis ini biasanya sudah di awal sudah kita siapkan bahwa adanya hubungan atau dugaan sementara, kemudian akan dibuktikan daripada data-data. Nah, untuk mengetahui uji validitas dan uji reliabilitas ini tentunya ada pedomannya ya, ada pedomannya. Di sini sudah ada untuk uji validitas, ada beberapa nama-nama yang bebas, silakan mau diambil dari mana saja. Nah, untuk uji validitas ini adalah bagaimana validitas itu mengacu pada keakuratan suatu ukuran. Jadi ukuran yang sudah kita olah ini apakah betul-betul akurat atau tidak. Jika memang tidak akurat, ini tidak bisa diteruskan, harus dieliminasi. Nah, di sini di rule of thumb ada menurut Woods atau Hare itu adalah 0,4 sampai dengan 0,7. Nah, artinya dianggap valid apabila ukurannya 0,4 sampai 0,7. Jika kalau di bawah 0,4 ini itu tidak bisa dilanjutkan. Kemudian boleh nggak menggunakan metode yang lain? Ada Kamis dan ada Nodin. Nah, ini berbeda. Bahkan 0,5 dari 0,5 sampai 0,7 lebih ini lagi ya lebih lebih tegas lagi lebih tinggi. 0,4 menurut Kamis itu tidak berlaku. Tapi bisa menggunakan air. Nah, kemudian juga menurut Nodin juga sama dengan hair yaitu 0,4 sampai 0,6. Nah, ini sebetulnya kita bisa pilih yang mana. Nah, kemudian juga selanjutnya jikalau memang hasil uji validitas ini sudah dianggap sudah valid, maka bisa dilanjutkan ke uji reliabilitas. Nah, untuk pengujian ini, Bapak Ibu, ini bisa menggunakan berbagai macam alat ukur ya. Ada juga bisa menggunakan SPSS, ada juga menggunakan PLS ya, atau SEM, bisa juga pakai menggunakan Wissler, yang mana itu uh, idealnya untuk SPSS ini dulu itu sering dipakai untuk S1 ya, S1 itu untuk istilahnya untuk 2 atau 3 variabel itu 2 sampai 3 variabel itu menggunakan SPSS. Tapi kalau sudah lebih dari 3 variabel sampai ke atas 5 atau 6 variabel itu menggunakan PLS-SEM ya baik itu Israel atau menggunakan pakai PLS kita ya gitu PLS yang saat ini. Oke, langsung artinya tadi jika kita menggunakan baik kita menggunakan SPSS atau PLS ini pasti akan dilakukan uji validitas. Kemudian setelah dinyatakan valid, maka dilanjutkan ke uji reliabilitas. Nah, reliabilitas ini juga adalah bagaimana konsistensinya. Setelah diukur, apakah konsisten ini nanti untuk bisa dilanjutkan kembali pada ukuran berikutnya. Kita lihat rule of thumb-nya ini adalah lebih besar dari 0,7, maka dianggap reliable. Ya, apabila kemudian menurut Ghazali ini 0,6 bisa. Artinya kalau 0,6 sampai dengan 0,7 ini dianggap reliable. Nah, di bawah ini itu tidak reliable. Kemungkinan ada yang salah di data pada saat uji validitas ya. Nah, ini mungkin harus perbaikan. Tetapi kita lebih apa seharusnya di
dieliminasi ya, dieliminasi nanti ada berapa sisanya ya. Artinya ya diambil yang memang uh, sudah valid, kemudian juga uji reliabilitas. Dilanjut Pak Asro, ya masih ada satu slide lagi. Ya ini. Nah kemudian dilanjutkan lagi diuji koefisien determinasi, kemudian juga lanjut lagi dengan uh, F2 atau effect size ini. Nah ini bagaimana di koefisien determinasi adalah untuk mengetahui nilai seberapa besar variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Jadi variabel yang terikat dan variabel yang tidak terikat ini bagaimana nilainya besarnya ini akan kelihatan di uji koefisien determinasi ini menggunakan alat ukur SPSS atau PLS itu akan terlihat. Nah ukurannya ini menurut Hale ini 0,67 itu masuk. Kemudian juga menurut uh, masih di HRL untuk substansi ya, untuk sedang, dan untuk tingkat lemahnya 0,19 Sin. Nah ini memang seharusnya ada prakteknya ya. Saya hanya menyampaikan pada intinya adalah uji untuk membuat jurnal ini adalah harus melewati proses tadi dari tahapan-tahapannya itu dari mulai uji validitas, kemudian reliabilitas, kemudian koefisien determinasi, kemudian F2 atau effect size. Nah, setelah di effect size ini adalah bagaimana F2 dilakukan untuk mengetahui perubahan nilai R2 pada konstruk endogen. Perubahan nilai R2 menunjukkan pengaruh independen atau eksogen terhadap dependen. Artinya variabel yang tidak terikat dan variabel terikat ini bagaimana itu ya untuk mengetahui perubahannya. Nah, di sini juga sudah ada untuk kecil, moderat, dan besar, yaitu dari HR 0,2, kemudian juga Kenny ya sampai dengan 0,05 ya, dan seterusnya di sini bisa dilihat catatannya. Ya memang sangat sulit sekali jika kita tidak mempraktekkan ya dalam bentuk datanya. Ini sulit sulit sekali ya. Karena memang harus ada praktek baru bisa mengetahui. Ini hanya sebatas memang metode penelitiannya saja. Nah, yang terakhir setelah dinyatakan valid adalah uji yang terakhir, yaitu uji hipotesis. Nah, di uji hipotesis ini nanti akan terlihatan nilai kritisnya berapa. Nah, apakah nanti tingkat kesalahannya apakah 10%, 5%, 1%. Jadi artinya uji hipotesis ini berpengaruh atau tidak berpengaruh. Nggak mungkin dalam satu penelitian, misalkan pengaruh eh, pengaruh, misalkan kita ambil pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Nah, tidak mungkin juga akan hubungannya akan 100%. Pasti pasti sekitar 5% atau 10% ini adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang memang tidak diukur di dalam uh, penelitian kita. Itu. Jadi di sini akan terlihat nilai akhir di uji hipotesis ini uh, berapa tingkat signifikansinya. Begitu. Jadi pada intinya memang urutan urutan daripada penelitian adalah tadi ya diakhiri dengan uji hipotesis ya. Dari awal kita mengolah data, yang kita terima. Data itu bisa data keuangan ya, keuangan angka ya, atau bisa juga data-data yang kita dapatkan dari kuesioner yang kita kumpulkan. Nah, ini akan diolah baik itu menggunakan SPSS atau menggunakan PLS. Nah, untuk rekan-rekan yang pasca sarjana ini pasti dianjurkan untuk menggunakan PLS karena ini akan lebih dari uh, 3 variabel. Nah, kemudian mungkin untuk penelitian uh, yang deskriptif ya, ini mungkin Pak Asro sering membuat ya, karena ini lebih banyak digunakan adalah di IT, karena di IT itu adalah pemrograman ya. Bagaimana penelitiannya ini adalah uh, tentang program yang akan kita buat, akan diciptakan lah, itulah yang dianalisa ya. Kemudian juga sama halnya dengan di kesehatan. Di kesehatan juga tidak jauh berbeda dengan IT. Bagaimana kasus-kasus di masyarakat yang terjadi itu
itu langsung dijabarkan ya. Nah, ini berbeda sekali dengan yang kuantitatif ini. Ya ini yang mana data yang sudah ada, data yang kita kumpulkan, data statistik ini diolah. Ya mungkin hanya saya hanya menyampaikan itu saja, Pak Asro. Sedikit mohon maaf jika memang banyak kekurangan. Kemudian ini juga saya mungkin dengan Pak Asro ini juga memang sedang sedang membuat sebuah proyek ya, proyek karena saya basisnya dari manajemen ya. Kemudian Pak Asro ini adalah basisnya dari IT. Maka jurnal yang kita buat ini ada dua kemungkinan. Jurnal yang mengarah ke IT atau mengarah yang ke manajemen. Meskipun dalam judulnya sama, rencana saya dengan Pak Asro ini sedang membuat jurnal Sistem Informasi Manajemen. Nah, di jurnal Sistem Informasi Manajemen ini bisa dibuat dua tema ya. Yang satunya adalah diarahkan ke coding, yaitu yang mana nanti akan menjelaskan atau meneliti lebih dalam lagi uh, sistem informasi manajemen tersebut. Yaitu aplikasi yang kita bangun nanti akan diperjelaskan sesuai dengan konten isinya. Kemudian dari sisi manajemen, uh, sis jurnal sistem informasi manajemen ini akan dibahas secara deskriptif, bagaimana menjelaskan setiap konten-konten yang dibuat ini arahnya untuk apa, untuk mengatur apa dan lain-lain. Ini akan rencana kita akan buat satu satu apa namanya satu judul, tetapi mungkin konteksnya ada dua penelitian. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Asro. Mohon maaf Bapak Ibu apabila banyak sekali kekurangan, banyak sekali karena saya juga sama-sama belajar, sama-sama sedang proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Pak Ketua. Eh, Selain Pak Ketua, di beliau ini ya tenaga ahli Kominfo. Ya, bocoran saja, mohon maaf Pak. Oke, oke, terima kasih eh, ke Pak Yusron telah memberikan pemaparannya ya. Sangat jelas sekali untuk mengalur ini langsung metode penelitiannya ya. Jadi biar nanti saya implementasinya, kawan-kawan jangan khawatir ya. Sesi terakhir saya. Jadi untuk pertama itu harus ngerti gitu implementasi atau pertama penjabaran desain ya. Dan sekarang kebetulan karena dari pertama ya sebenarnya mah hostnya itu yaitu lo Miss Connie itu sebenarnya presenter TV ya. Dia suka live. Kebetulan beliau tadi sedang live jadi tidak bisa menjadi host atau moderator. Dan beliau sekarang sudah aktif, mungkin mau memberikan pemaparan untuk gambaran bagaimana sih interaksi fokusnya manusia itu dengan komputer. Jadi ini menjalurnya untuk materi interaksi manusia dan komputer, tapi pembuatan jurnal seperti itu, Tekoni. Ya, silakan kami persilakan sama Tekoni dengan segala hormat kalau mau memberikan gambaran ya, walaupun dengan secara media atau gambar ya, karena ini emang ke situ larinya ini pelajarannya gitu. Terima kasih Teh. Silahkan di stop share dulu ini. Baik, terima kasih Pak Aso untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf tadi ada kendala biasa kalau lagi bekerja ini di waktu-waktu kerja seperti ini, tapi saya menyempatkan untuk memberi materi sedikit, bukan materi ya, mungkin sharing kepada teman-teman gitu, para mahasiswa yang memang ini kan terkait dengan jurnal, dan juga tadi juga sempat saya melihat sedikit tentang bagaimana cara untuk memberi apa ya, menggambarkan desain gitu kan, membuat desain semenarik mungkin supaya bisa nyampe gitu pesannya kepada masyarakat atau kepada pembaca. Nah, ini juga sebenarnya kalau dari interaksi antara manusia dan komputer, karena kita di era digital pasti memang mau tidak mau harus berinteraksi, atau kita sebut dengan dunia digital, digitalisasi.
Nah, saya sebagai presenter televisi dan juga sebagai pelaku media yang memang ini harus kecimpung di dunia eh, digitalisasi. Nah, ini juga memang perlu dengan adanya seperti ini. Seperti misal yang kita hadapkan dengan komputer. Nah, komputer ini kan memang bukan hanya kita sebagai hanya melihat saja, hanya uh, untuk menggambar sebuah desain ataupun hanya untuk mengetik saja, tapi itu memang bentuk bisa berkomunikasi dengan komputer dengan cara apa? Ya tadi pengembangan ide. Seperti kalau ditarik ke televisi itu banyak sekali manfaat yang kita dapat seperti kita membuat pesan atau kalau dari sosialnya ini ada ILM atau iklan layanan masyarakat, kemudian ingin kita beriklan juga itu masuk masuk dari interaksi antara manusia dengan komputer itu masuk dengan iklan gitu. Makanya tadi sempat Pak Romi kalau nggak salah ya itu memberikan pemaparan terkait dengan biaya yang sangat mahal ketika dari kita membuat desain itu gitu. Kita membuat iklan dan kita harus mempromosikannya melalui media. Nah, media ini yang satu detiknya harganya bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Nah, ini tergantung dari si si penontonnya gitu. Nah, ini kalau bisa ditarik kesimpulan bahwa memang dari dunia media kita terhubung dengan orang banyak. Nah, orang banyak ini akan melihat pesan apa yang kita sampaikan gitu kepada pemirsa. Nah, dari kita sendiri yang untuk membuat ini membuat jurnal ataupun memang kita bekerja di dunia itu gitu. Itu harus bisa menyampaikannya dengan cara apa? Kita tadi ada yang memang unik-uniknya itu seperti misalnya kita random bikin tulisan atau sesuatu yang memang mudah melekat di ingatan walaupun seperti kalau kata orang-orang ini ngaco gitu ini kok nggak enak gitu tapi ternyata itu yang membuat kita beda dengan yang lainnya. Nah, ini juga bisa menjadikan alat promosi atau komunikasi juga kepada masyarakat untuk membeli atau untuk menarik uh, apa ya sebagian mungkin atau masyarakat lah gitu ya untuk melihat ketertarikan itu sejauh mana apa yang kita sampaikan gitu, apa yang kita tunjukkan kepada mereka gitu. Ini kalau saya sebagai media seperti itu memang harus ada promosi, harus ada ketertarikan dari dunia di mana komputer dan manusia itu berinteraksi. Kalau misalnya untuk presenter sendiri, saya sebagai host dan juga sebagai presenter, kebetulan juga saya sebagai produser, ini juga melihat bagaimana untuk manusia kita dengan memanfaatkan komputer itu ya dengan cara tadi bahwa kalau misalnya memang bukan hanya untuk menulis ataupun juga bukan hanya untuk melihat media sosial saja, tapi kita bagaimana cara kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah atau menghasilkan cuan dari apa yang kita uh, lihat sehari-hari ataupun berinteraksi. Nah, kalau mungkin jurnal, nah itu bisa kita kaitkan dengan judul-judul yang tepat supaya tidak belibet atau tidak kepanjangan, tapi ini mengena kepada sasarannya kepada si pembaca. Jadi ketika melihat, oh ini memang ketertarikan di dunia uh, di dunia komputer gitu. Ini ada sesuatu yang memang menarik yang harus di share kepada uh, orang lain gitu. Nah ini yang memang seharusnya kalau kita sendiri sih itu lebih kepada apa ya, lebih kepada kita bisa mempromosikan ataupun juga bisa mencari peluang untuk membuat hal-hal dari komputer itu gitu yang menarik. Kalau dari presenter saya memang hanya membawakan saja, membawakan berita ataupun juga membawakan suatu acara gitu. Itu memang dari
komputer juga. Ini menariknya karena memang komputer satu-satunya alat komunikasi kita di Iya, dunia memang digital. dari fleksibel. Misalkan gini, oke, saya coba lagi nih, coba misalkan masih munculnya Ini ada ini Pak Yusron, suaranya masuk ya? Iya. Oke. Ya paling itu kalau untuk komputer, saya juga sebagai penulis memang harus bisa mempraktekkan dari dunia media langsung ke komputer tadi. Ya mungkin itu ya yang bisa saya bagikan karena memang saya belum terlalu mahir, masih awam terkait dengan komputerisasi karena memang aplikasi dan lain-lain itu Pak Asro dan Pak Yusron biasanya yang sudah menjadi apa ya, udah masternya lah katanya di dunia komputer ini gitu. Saya hanya membagikan men-sharing saja apa yang saya tahu dan apa yang saya alami di dunia media karena memang media ini menyangkut dengan komputer, menyangkut dengan dunia modern yang digitalisasi yang pasti banyak banget komputer dan laptop dan apa kamera dan lain-lain lah gitu. Mungkin itu saja Pak Asro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Koni atas sedikit memberikan pencerahannya ya dan sharing-sharingnya dalam dunia media dan grafik terutamanya mungkin ya seperti itu. Dan untuk kawan-kawan sebelum saya lanjut ke materi saya mungkin ada pertanyaan dari 3 narasumber tadi. Yang satu sudah lab, yang 2 masih, dan yang lab juga insya Allah saya bisa jawab lah. Kalau tidak, ya mungkin ada pertanyaan gitu. Silahkan. Kang Alwin. Kang Alvin kan screenshotnya harus keren tuh, bikin digital Argino nanti. Ya saya kalau di jurnal itu memang masih bingungnya di ini Kang. Dia Pak. Kan tidak ada data-data yang didapat dari eksternal tuh. Karena kan itu kan project ya. Ya. Sifatnya project. Berarti datanya itu hanya berdasarkan apa yang dihasilkan oleh si project itu. Nah, Input output kan gitu. baik. Nah, Karena itu masalah kedua itu kenapa Kang? Ya, itu kan Pak Alwin maksudnya rancangan kan? Project Ya rancangan betul. itu tidak perlu Pak. Jadi Pak Alwin sendiri yang menguji coba itu, kecuali sudah. Ya makanya itu kan hanya berdasarkan apa yang dihasilkan oleh si rancangan tadi kan berarti. Betul, betul. Nah jadi sekarang saya juga yang kedua lagi bingungnya di citasi Pak. Nah, ini nanti saya langsung implementasi ya. Kalau memang pakai komputer, silahkan. Saya ikuti saya nanti. Ini yang terakhir ya. Mungkin langsung citasi Siap, saya saja. tunggu Pak, saya tunggu. Ya, ya, kalau mungkin ada pertanyaan, saya tahu, saya paham anak mahasiswa S1 pasti senangnya di coding dan langsung langsung bergulat gitu. Jadi implementasi itu mungkin langsung implementasi itu lebih bagus juga ya. Jadi dua-duanya digabungkan. Jadi ada yang lain yang mau ditanyakan dari narasumber 3 ini? Sebenarnya ada juga sih, cuma takut waktunya nggak kebagian. Dari Batam itu namanya Pak Dokter John kalau nggak salah. Terus ada juga dari Malang ya. Cuman lain kali aja lah. Bocoran saja ini dari masa juga ada. Cuman untuk kalau tidak ada yang ditanyakan, ya tidak apa-apa. Kita langsung ke materi final ya. Kang Alwin bisa download Mendeley lah. Download di komputer Mendeley sekarang. Saya masih pakai HP. Tapi nggak apa-apa, saya ikut dulu aja kan tutorialnya. Nanti lihat aja, pasti bisa lah. Banyak kok contoh-contoh di mana saja. Saya Siap, juga, siap Kang. sebenarnya saya juga awam gitu, sama lah. Saya juga nggak merasa hebat, tapi saya merasa saya masih belajar gitu, dan masih belajar dan belajar terus gitu. Intinya ke situ Pak. Jadi kita sharing. Saya nggak merasa saya bisa
Saya nggak merasa saya sharing sama teman biar teman juga memahami dan insya Allah pasti bisa gitu dengan banyak narasumber-narasumber yang kompeten gitu apalagi udah ternama ya itu ya udahlah itu gitu intinya. Oke, langsung saja saya mau share materinya dengan langsung lakukan bikin jurnal ya. Menggunakan Mendeley ya Pak ya. Yang kemarin Bu Vita itu bahasa Indonesia dulu diajarin kita pakai manual ya. Sekarang kita menggunakan pakai Mendeley. Karena ini ya, saya yakin ini yang ditunggu sih sebenarnya. Soalnya kalau yang lain sudah pada ngerti kayaknya gitu. Eh, Bentar ya. Saya share di mana ini? Di sini. Ini Mendeley desktop. Saya menggunakan Mendeley Reference Manager. Ada 1 menit. Nah, sekarang saya sudah masuk ke Mendeley ya. Bentar, ini belah sana, saya sharingnya harus belah sini. Ganti tempat. Di sini. Ya. Kebetulan beberapa jurnal ya yang mungkin saya sudah bikin gitu, Kang Alwin, eh, terkait jurnal inilah salah satu referensi yang saya sudah ambil gitu, seperti itu. Banyak banget, nggak kayak itu mungkin. Jadi bisa cari di situ ya Kang ya maksudnya. Ya, bisa cari di sini, Mendeley, langsung saja cari jurnal, contohnya jurnal interaksi manusia dan komputer. Ini untuk citasin ya langsung ya. Nah, ini. Kalau tidak nemu, kita bisa manual. Kalau saya kebanyakan manual, Kang. Kebetulan saya sudah siapin, sengaja saya siapin pasti ini yang dibutuhkan. Saya sudah siapin ada beberapa jurnal yang saya download. Itu udah banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Coba saya buka salah satu. Ini jurnal tentang saya naik ke bawah. Ini nih, satunya lagi. Ini interaksi manusia dan komputer. Ya. Seperti Pak Dokter dosen bilang, kita harus, ya itu gampang lah, bahasa Inggris mah semua orang pada bisa. Apalagi kalau bisa katanya internasional ya, dijadiinnya. Kalau mau publikasi gitu. Kalau saya lihat sih di kita S1, S2 tanpa publikasi bisa lulus itunya. Cuman lebih bagus kalau dipublikasi biar nama kita juga ada di setiap tempat untuk citasi ya. Seperti kita ngambil citasi dari sini gitu nanti seperti itu. Bentar, saya lihat dulu cek bawahnya. Ini bagus nih, keren nih. Buat Kang Alwin cocok. Metode penelitian ini sama, Kang, seperti bikin presentasi kayak pernah saya lihat presentasi sama algoritma ya. Algoritma, Kang. Jadi seperti itu, sama kayak gini.
Dan ini hanya implementasinya saja kan, gitu. Proyeknya mah banyak saya yakin. Tapi kalau untuk saya lihat jurnal-jurnal S1, emang itu satu proyek yang full itu dipublis. Itu yang saya anehnya. Tapi kalau untuk publikasi yang biasa sebenarnya cuma berapa lembar nih? Kita bisa hitung. Cuman 20, 21 lembar ya gitu seperti itu. Bentar. Ada berapa lembar ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah minimum ini. Minimum ini 7 ini. Jadi nggak ada yang susah kalau bikin jurnal gitu. Contohnya ini, abstrak. Setelah abstrak, pendahuluan. Jadi kata Pak Dokter, citasen itu pendahuluan itu, ini contohnya satu nih Kang. Inilah citasennya. Nah sekarang saya mau menjabarkan langsung ya metode dengan eh, ini ya, saya sudah contohkan saja, simple. Optimisasi antarmuka pengguna pada aplikasi pendidikan studi kasus pada SDMIC M. Contohnya. Jadi metodenya mungkin bisa dengan pendekatan, ini kalau jurnal biasa ya kan, bukan project gitu. Cuman sama gitu, hampir sama. Kuesioner atau populasi mahasiswa bla bla bla, analisa data dengan statistik atau Python. Kalau bisa berkecimpung di bidang Python kayak matrix, silakan pakai Python itu. Naik Bayesian gitu. Itu ya ada di saya juga programnya gitu. Udah bisa gitu kalau mau belajar itu. Dan kebanyakan kalau pakai software kayak Pak Haryoso kemarin kan memberikan EBM ya, SPSS ini mungkin ya. Gitu. Seperti itu. Langsung saja saya mau melakukan citation ya, Kang. Jadi kita add manual aja, Kang, biar lebih simpel. Add manual, ini salah satu contoh yang simple, efektif dan cepat ya. Kalau saya itu manual, Kang. Untuk memasukinya ya, manual saya add semua sekaligus. Nah, ini udah loading seperti ini. Ya, masuk semua. Ya, udah masuk semua ini, udah masuk semua. Saya upload itu sekitar berapa itu tadi? 3, 7, 9. Itu diupload dulu ke Mendeley ya, Kang? Ya, upload ke Mendeley dulu. Oh, Jadi iya, itu iya. lebih enak, kawan-kawan. Jadi ini benar-benar, insya Allah hari ini kalian jadi tukang jurnal nanti. Pasti ngerti lah. Penjabaran saya lebih simpel, Iya. pasti ngerti insya Allah ya. Nah, setelah kayak gini, ini udah simpel nih. Mohon maaf, ada WA. Oke. Oke, abang, sorry. Ada suaranya Mas Asro. Oke, aduh, mohon maaf, ada yang nelfon. Ada. Oke, mumpung nggak ada yang nelfon. Jadi langsung saja, ya Allah. Jadi tadi saya itu langsung ke reference. Reference kita pasti bisa melihat kinerja tadi mendelay tadi ya, seperti ini. Dan kita klik itu pasti ada di samping. Kalau masih belum connect juga, kita login lagi. Karena untuk otorisasi dari eh, si ini ke itu kita ke apa namanya ke Microsoft Word.
Wes. Mohon maaf bentar, bentar. Ya udah, ya udah. Ya udah. Mohon maaf, anak S2 tadi dia mau bikin jurnal. Sama ya. Oke, jadi langsung saja. Tadi saya untuk mengambil citasi, kata Kang Alwin ya, yang susah dicitasi kan. Jadi kita baca nih, aplikasi pendidikan menjadi bagian. Jadi mau kita ngambil dari jurnal ini, sangat simpelnya seperti ini, Kang. Kita cari ya, judulnya tentang apa sih kita ini? Antarmuka. Jadi kita cari tuh jurnal antarmukanya khusus gitu. Atau studi kasusnya tentang pendidikan, cari gitu. Walaupun agak beda, eh, biarkan sama gitu, hampir sama seperti itu. Ini virtual mouse menggunakan algoritma. Oke, interaksi manusia dengan. Kita bisa ambil salah satunya gitu. Dan kebanyakan kita dipastikan kalau bisa masukin ke pendahuluan seperti itu. Jadi kita harus baca-baca itulah. Kenapa Pak dosen selalu bilang kita baca-baca jurnal. Karena jurnal mana yang mau kita bikin citasi gitu. Seperti itu Kang Alwin. Jadi tentang project, tentang apa gitu. Masya Allah, ini yang terkenal kemarin di TV nih ya. Ternyata masuk jurnal. Jadi kalau ini kadang dari metode kita bisa ambil citasi ya, karena ini nggak masuk ya dari untuk bidang ini. Kalau nggak masuk jangan dipaksa gitu, beda beda jurusan. Kadang masuknya untuk penelitian, metode, kalau nggak algoritmanya, flowchartnya itu bisa gitu, seperti itu. Bentar, berdasarkan gambar dua. Nah, seperti ini penjelasannya nanti seperti ini. Kang Alvin. Berdasarkan gambar dua, dapat dijelaskan bahwa aplikasi menggunakan input berupa video real time. Nah, ini kan, nah, seperti ini. Simpel banget. Dari webcam, input video tersebut gunakan untuk mendeteksi wajah. Jadi, gambar ini, gambar dua ini mengalurkan, ya seperti itu dijelaskan. Seperti Pak dosen bilang kan dijelaskan apa yang kita ketik dari eh, pustaka dari mana itu bisa kadang pendahuluannya sedikit, pustakanya yang banyak. Nah, dari pustaka itu nanti kita jabarkan gitu di sininya. Diskusi, pembahasan masalah, bisa juga ini pembahasan masalah ya di sini. Jadi terus aja pembahasannya apa gitu tentang apa gitu, seperti itu. Bentar, saya mau mencari citation yang cocok aja gitu ya. Kok ini memang cocok ya? Coba saya buka yang lain. Analisa website. Ah, mungkin ini cocok nih. Nah, berdasarkan prinsip paradigma interaksi manusia dan kantor. Ini paradigma. Oke. Ini semua citasin kayak gini nih Kang Alvin. Citasin itu ada berbentuk nomor, ada berbentuk nama langsung. Oke, langsung saya contohkan saja. Ini berbentuk nomor ya. Satu. Kita cari di bawah referensinya ya Kang. Dan kita kalau pengen dapat jurnal lebih banyak, itu bisa kita langsung dari citasi kawan. Dari reference. Kita klik aja langsung linknya. Kalau beliau ada linknya. Kalau nggak ada linknya, ambil ininya. Copy aja, pasti kecari. Nah, ini ada orangnya gitu. Coba. Ini nggak ada jurnalnya, tapi saya cari. Metode seperti ini.
Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Apa tuh judulnya dia? Di sini judulnya analisa website ya. Terus di sininya jurnalnya kadang namanya dong dia referensi kok namanya dong ya. Perancangan UI UX sistem informasi penyewaan mobil berbasis mobile. Oke, keren banget nih. Oke, sip. Jadi jurnal beliau itu ini eh, pembelian, nah bukan ini, pembelian sistem informasi pembelian. Kalau dia sistem informasi penyewaan ya. Oke, ini dia. Ini bukan UX, oh, kan. Jadi setiap jurnal juga mereka juga sama mempunyai referensi citasi gitu. Nah, kenapa itu citasi itu? Biar kita tidak melupakan siapa sih yang penulis dulu gitu. Sebenarnya gitu. Kita nggak seperti superhero tahu semuanya gitu. Mungkin kadang kita bisa tahu semuanya, tapi kita itu penting gitu di dalam pelaturan jurnal seperti itu ya. Masa sih kita bikin jurnal tanpa referensi gitu? Contohnya ini saya semua yang membuat itu mungkin tidak lolos gitu di publikasinya. Karena Kang, saya kalau sudah referensinya YouTube gimana, Kang? jangan Kang, nggak boleh. Tapi kalau untuk pembahasan mungkin bisa Kang. Tapi kalau untuk citasinya jurnal. Tapi kayaknya gimana ya? Di screenshot saja kayaknya bisa. Orang saya juga akan bikin jurnal eh, dari apa namanya developer of kemarin saya kan udah di blog sekarang Elon Musk tuh Twitter itu. Saya daftar lagi, saya mengaku sebagai mahasiswa, baru diterima developernya di situ kan kalau mau uji coba mah. Biar bisa mendapatkan data-data semua data. Insya Allah satu hari itu 1.500 data bisa dapat. Kemarin sempat saya nyoba lagi gitu, jadi developer lagi di dalam situ Twitter, saya diterima juga, alhamdulillah gitu. Dengan syarat saya sebagai mahasiswa gitu Pak. Dan saya bawa yang mahasiswa mandiri kalau nggak salah ya. Gitu. Karena sebenarnya untuk interaksi manusia dan komputer ini gitu jurnal sebenarnya gitu. Saya jujur masih sana sini gitu. Tapi ya bisalah gitu, gampang kapan aja siap gitu. Jadi kalau bisa Kang Alwin yang udah terpublikasi Kang, yang udah jadi kalau udah terpublikasi kan udah disortir sama tukang jurnal gitu, sama yang mempunyai publikasi gitu. Kadang mereka bayarnya mahal gitu. Seperti saya mau gambarkan aja, kok ya. Saya publikasi di sini, nih di sini nih. Ini kalau untuk mahasiswa itu Sinta 3 dikasih diskon 1,5 ya. Kalau kita iuran orang tiga, ya orang dua lah maksimum tiga sama dosen. Seperti itu. Jadi ya 750 ribuan gitu seperti itu. Sini, teman saya publikasi saya juga di sini lagi publikasi. Apa ya? Berapa jurnal itu di sini? Cuman kalau nggak ada duit di email juga ya udah diem dulu gitu. Masuknya ke situ gitu. Gitu. Kalau udah ada duit baru langsung capcus bayar langsung mereka nanti revisi. Berapa kali revisi? Tolong kadang revisinya untuk penulisan bias. Betul, betul kan? Berarti itu kan. Jadi kenapa tadi saya gambarkan dulu untuk teman-teman Pak Romi ya dan untuk metode penelitiannya Pak Yusron dan untuk finalis desain terakhirnya Teh Koni gitu. Itu untuk menggambarkan kita biar tidak bias. Seperti itu sebenarnya Mak. Dengan secara detailnya gitu, deskripsinya ya. Tapi mereka menggambarkannya dengan metode mereka gitu. Kalau saya menggambarkan dengan deskripsinya itu dengan tulisan kita itu Kang Alwin selalu kata Pak dosen dokter Saisan juga bilang biarlah para pasien walaupun ngambil dari sini ya ini juga nih pesan juga nih dari saya contohnya kita ngambil dari sini
faktor manusia dan website, the prodi. Nah, ini kita bisa ambil nih. Set kayak gini nih kan. Kalau bisa kurang dari 50. Kalau bila di 50, parapase banyak kok di internet. Parapase yang gratis. Apalagi bisalah, ambillah untuk turnitin juga gitu kalau ngerti ya. Upload sendiri, uji coba sendiri. Berapa persen sih? Kan kemarin dibahas itu sama Pak dosen tuh yang interaksi manusia. Dan kebetulan dia tuh dokter ya. Jadi bahas pembahasan jurnal tuh keren banget. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi berapa sih, berapa persen yang harus dibolehkan gitu. Kadang kita hanya bisa 7% itu baru bisa boleh publish. 7% untuk rubrikat gitu. Turnitinnya gitu. Dari semua tulisan satu jurnal ini Kang gitu. Jadi jangan semua itu dari mereka Kang Alwin ketik. Itu juga nggak boleh. Dari kita sendiri Kang. Cuman referensinya dari mereka. Kita olah. Diputarkan. Bahasa yang lebih keren. Seperti itu. Jadi contohnya ini saya ambil aja salah satu nih ya. Di apa Bang? Di parafrase ya Kang. Ya, ya, nah, seperti itu kan udah diajarin kita bahasa Indonesia ya, walaupun dapat nilainya kecil biarin. Tapi udah dipesankan sama bahasa Indonesia juga pelajaran terus sama Pak dokter kemarin dijelaskan, jangan semuanya katanya copy paste. Ya nggak boleh nanti ketahuan merah tuh Kang, nantinya merah gitu. Nantinya implementasi pas di submit ke jurnal, error revisinya. Nanti ada ya semacam kalau verifikasi nanti saya coba saya ada nggak di sini jurnal BI. Bentar kan. Ada contohnya kalau kita ditolak berapa kali tolak itu ada. Kalau submit jurnal itu bayar dulu atau tunggu di publish Nah, baru bayar? gratis Kang, gratis. Kalau mau saya kasih link-link yang gratis kok di Universitas Ahmad Dahlan. Kebetulan saya juga udah register, udah coba-coba gitu. Sok bikin jurnal sebanyak mungkin buat nama Pak Alwin bisa masuk gitu untuk citasi dan menyebarkan pelajaran sama orang ya masyarakat gitu biar kita juga terkenang juga. Inilah pelajaran Pak Alwin, metode Pak Alwin, proyeknya Pak Alwin memberikan pencerahan sama mahasiswa sama yang pembaca seperti saya suka baca jurnal gitu. Jadi nanti kita senang juga gitu ke bawah gitu. Oh gini. Terus kalau kitanya suka tuh sama jurnal ini, nanti baru tuh langsung dibikin citasi namanya Pak Pak itu tuh masuk gitu. Tapi mohon maaf ya, saya belum nunjukin ini masukin citasinya dari tadi nih. Ngobrol terus. Oke, sekarang saya mau masukin citasinya nih. Contohnya tadi di fungsi ya. Kata kunci pendahuluan di coba aja langsung tes aja dulu di sini. Pada website ini diperhatikan dari sisi antarmuka dan pengguna. Boleh. Lainnya contohnya gini, telah dibuat dengan sebaik mungkin. Seperti itu, Kang. Akan menghasilkan menarik. Hilangin aja semenariknya. Seperti ini. Nah, setelah ini, lainnya juga sama. Gitu, ketik aja gitu. Gampang lah, Kang, diseliwerkan. Nah, saya lihat nih jurnal mana yang mana nih. Saya masukin citasi ya. Sekarang nih final nih, Kang Alwin. Kang Alwin harus teliti nih. Kata Kang Alwin yang citasi yang susah. Saya yakin memang saya juga pertama ragu untuk citasi itu. Ditolakin terus sama publikasi. Pernah juga apa namanya manual Kang, jujur. Ketahuan sama mereka, Pak nggak boleh manual katanya. Dulu Pak Kang, ya ini apa nama cerita ya, cerita pengalaman lah. Semua aja pasti punya pengalaman gitu. Akhirnya kan saya paksa nggak bisa, saya pelajarin tiap hari saya pelajarin gimana sih ini,
gitu. Analisa website informasi. Oke. Nah, setelah ini kita baru tuh adanya di nomor berapa tadi dia ya? Di sininya tadi saya ambil dari baik berapa ya? Dari fungsi ya. Aduh, dari mana tadi saya? Dari bawah kan? Astagfirullah.